Ia menyingkapkan sprei dari kasur anaknya dan pandangan mata Melissa langsung tertuju pada kaki manusia yang keluar dari dalam kasur. Pada tanggal 3 November tahun 98, sekitar jam 5:30 sore, seorang wanita itu telepon 911 karena anak bungsunya menghilang. Anak yang dilaporkan hilang ini adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Madeline Clifton yang biasanya dipanggil Maddie. Maddie dan keluarganya tinggal di sebuah area bernama Lakewood di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat. Hari itu sekitar jam 2 siang, Maddie pamit kepada neneknya untuk main keluar dan sang nenek mengizinkan dengan syarat Maddie udah harus pulang sebelum jam 5 sore. Kebetulan waktu itu orang tua Maddie sedang gak ada di rumah. Ayah Maddie sedang bekerja sedangkan ibunya sedang pergi untuk mengikuti pemilu. Maddie udah biasa bermain keluar sendiri karena memang di komplek tempat tinggalnya banyak anak-anak yang suka bermain bersama. Jadi neneknya pun mengizinkan Maddie pergi tanpa berpikir aneh-aneh. Ketika ibu Maddie pulang pada jam 5 sore, mereka baru nyadar kalau ini hari udah gelap tapi Maddie belum juga pulang. Keluarga Maddie pun nanya dari satu tetangga ke tetangga lain dan anehnya anak-anak yang biasanya itu main sama Maddie bilang kalau hari itu mereka nggak main sama Maddie sama sekali. Ibu Maddie udah langsung cemas dan dia langsung menelpon 911. Polisi segera berdatangan dan pencarian Maddie dilakukan. At this point, polisi bahkan mendirikan beberapa tenda di komplek perumahan Maddie karena mereka mau pencarian benar-benar efektif dilakukan. Seperti yang kita tahu kalau 40 jam pertama ketika ada seseorang yang hilang itu adalah jam-jam krusial di mana pihak berwenang akan mengusahakan semaksimal mungkin agar bisa menyelamatkan korban. Apalagi kalau korban yang menghilang adalah seorang anak kecil. Semua tetangga Maddie dengan sukarela menolong untuk mencari Maddie dan mereka juga secara sukarela mempersilahkan rumahnya digeledah sama polisi. Sayangnya hari itu hanya ada satu saksi mata yang terakhir melihat Maddie dan orang ini bilang bahwa pada jam 3 sore dia melihat Maddie sedang bermain sendirian di depan rumahnya. Jadi emang bener-bener gak ada yang bisa lebih lanjut diwawancarai mengenai hilangnya Maddie karena ia terakhir terlihat itu lagi sendirian dan gak bersama siapa-siapa. Sayangnya hingga keesokan harinya di tanggal 4 November Maddie belum bisa ditemukan. Di tanggal 4 November tersebut ada ribuan sukarelawan yang membantu polisi mencari Maddie. Banyak orang di pinggir jalan menyebarkan flyer tentang menghilangnya Maddie. Orang tua Maddie juga tampil di media dan tentunya banyak sekali media yang mengcover berita ini. Foto Maddie berbaju merah yang sedang tersenyum tersebar di seluruh penjuru Amerika karena kaos merah inilah yang terakhir ia pakai sebelum ia menghilang. Sebenarnya ada satu pria yang dicurigai polisi. Pria ini tinggal di satu komplek perumahan dengan Maddie dan 15 tahun yang lalu dia tuh pernah melecehkan 2 orang perempuan. Namun orang ini ternyata punya alibi yang sangat kuat bahwa dia sedang bekerja di jam-jam Maddie menghilang. Jadi otomatis dia langsung dihapus dari daftar dugaan tersangka. Uang sebesar $50.000 ditawarkan oleh keluarga Maddie bagi siapa saja yang bisa dengan akurat memberitahu di mana Maddie berada. Dan setelah beberapa hari karena tak kunjung mendapatkan kabar baik, keluarga menaikkan uang tawaran menjadi $100.000. Walaupun sayangnya at the end of the day, tawaran uang sebesar ini tidak membuahkan hasil karena tetap tidak ada yang menghubungi keluarga untuk memberikan info mengenai hilangnya Maddie. Pada tanggal 10 November atau 7 hari sejak menghilangnya Maddie, seorang wanita bernama Melissa Phillips yang merupakan tetangga dari keluarga Maddie berlari keluar rumah dan meminta polisi melihat apa yang ia temukan. Saat itu untungnya polisi itu masih mendirikan tenda di sekitar perumahan itu karena pencarian Maddie belum usai. Melissa dengan buru-buru meminta polisi untuk masuk ke rumahnya karena ternyata di dalam kamar anak Melissa ditemukan jasad Maddie Clifton. Pagi itu Melissa lagi bersih-bersih sementara anaknya itu lagi sekolah dan suaminya sedang bekerja. Ketika ia membuka kamar milik anak sematawayangnya, Melissa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya ia mengira bau busuk itu adalah bau dari salah satu burung peliharaan anaknya yang mati dan bangkainya itu kayak nyelip gitu di kamar. Melissa membersihkan kamar anaknya seperti biasa sampai ia terhenti karena ia melihat ada genangan air di bawah kasur.
ia menyingkapkan sprei dari kasur anaknya dan pandangan mata Melissa langsung tertuju pada kaki manusia yang keluar dari dalam kasur. Pagi itu, kasus hilangnya Maddie Clifton berubah dari kasus orang hilang menjadi sebuah kasus pembunuhan. Anak Melissa sendiri adalah seorang laki-laki bernama Joshua Phillips yang saat itu baru berusia 14 tahun. Joshua yang saat itu sedang sekolah segera dijemput polisi karena diduga dialah tersangka pembunuhan dari Maddie. Joshua segera dibawa ke kantor polisi, lalu setelah 30 menit interogasi berjalan, Joshua mengakui semuanya. Dan menurut pengakuan Joshua Phillips, beginilah ceritanya. Hari itu di tanggal 3 November sekitar jam setengah 4 sore, Maddie datang ke rumah Joshua untuk ngajak Joshua bermain. Joshua mengiyakan ajakan Maddie, lalu mereka pergi ke halaman rumah Joshua untuk bermain baseball. Saat itu Joshua udah wanti-wanti sama Maddie, kalau orang tuaku datang, kamu cepat lari pulang ya, gitu. Joshua bilang seperti itu kepada Maddie karena orang tua Joshua itu tidak memperbolehkan ada anak lain main ke rumah mereka ketika orang tuanya itu lagi nggak di rumah. Ayah Joshua bahkan secara spesifik melarang Joshua untuk bermain dengan seorang anak perempuan. Ketika mereka sedang asik bermain, tanpa sengaja kening Maddie terkena pukulan dari tongkat baseball milik Joshua. Maddie menangis sambil berteriak dan dari luka di kepalanya mulai mengalir darah segar. Joshua panik, tapi dia tetap mencoba menenangkan Maddie. Joshua sendiri melarang Maddie untuk pulang ke rumahnya karena Joshua takut dimarahi oleh orang tua Maddie. Semakin lama tangisan Maddie semakin kencang dan hal itu membuat Joshua makin panik campur takut. Apalagi ketika ia melihat jam, ia baru sadar kalau sebentar lagi tuh orang tuanya akan pulang. Dan Joshua nggak bisa membayangkan bagaimana marahnya sang ayah jika ia melihat ada anak perempuan di rumah mereka dengan keadaan terluka. Kepanikan ini membuat Joshua merasa dia tidak punya pilihan lain selain membunuh Maddie. Joshua mencekik Maddie dengan sebuah kabel telepon selama 15 menit hingga Maddie pingsan. Ia lalu mengambil tongkat baseballnya dan memukul kepala Maddie berkali-kali. Setelah Joshua memastikan bahwa Maddie sudah meninggal, dia menyeret tubuh Maddie ke kamarnya dan menyembunyikan Maddie di dalam kasurnya. Jadi kasurnya kayak dia robek gitu, lalu dia masukkan Maddie ke dalam kasurnya. Sore itu ketika keluarga Maddie mencari Maddie, Joshua itu acting polos dan bilang dia nggak ketemu Maddie hari itu. Dia malah pura-pura ikut mencari Maddie dan dia bahkan ikut turun ke jalan untuk menyebarkan flyer yang berisi info mengenai hilangnya Maddie. Pada malam harinya saat Joshua sudah hampir tidur, ia merasakan pergerakan Maddie di dalam kasurnya. Dan Joshua sadar jika Maddie di kala itu masih dalam kondisi hidup. Joshua kunci pintu kamarnya lalu dia mengeluarkan Maddie dari dalam kasur. Ia menusuk Maddie dengan pisau sebanyak 11 kali dan kali itu dia benar-benar ingin memastikan kalau Maddie itu udah meninggal. Ketika Joshua sudah tidak merasakan nafas dan detak jantung Maddie, ia kembali memasukkan Maddie ke dalam kasurnya dan dia tidur nyenyak malam itu. Jadi selama seminggu ia dengan nyenyak bisa tidur di atas mayat teman bermainnya. Joshua juga meminta orang tuanya untuk membelikan dia itu banyak sekali pewangi ruangan karena dia mau menyamarkan bau busuk dari mayat Maddie. Tubuh Maddie ditemukan dengan keadaan tidak memakai apa-apa dari pinggang ke bawah. Dia hanya memakai kaos merah yang merupakan pakaian terakhir dia sebelum ia menghilang. Joshua bilang bahwa pakaian bagian bawah Maddie itu terlepas sendiri ketika ia menyeret Maddie masuk ke dalam kamarnya. Namun polisi tidak mempercayai hal ini karena ternyata 1 jam sebelum Joshua membunuh Maddie, ia sempat mencari beberapa video dewasa di komputernya. Walaupun ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda pelecehan seksual di tubuh Maddie. Lalu anehnya lagi, di kamar Joshua ditemukan juga foto kakak perempuan Maddie yang saat itu berusia 11 tahun. Dan ini membuat investigator menyimpulkan bahwa Joshua itu terobsesi sama Maddie dan juga kakaknya. Saat itu diduga setelah Joshua melihat beberapa video dewasa, dia menjadi penasaran dengan tubuh lawan jenisnya. Lalu kebetulan Maddie datang dan hanya ada mereka berdua di rumah Joshua. Hal ini membuat Joshua merasa punya kesempatan untuk melakukan hal yang selama ini dia inginkan. Joshua mengatakan bahwa pembunuhan yang dia lakukan itu disebabkan oleh kesehatan mentalnya yang
sedang terganggu. Ia bilang ayahnya adalah orang yang kasar, jadi dia hampir setiap hari itu dibentak dan dipukul oleh ayahnya. Walaupun ternyata setelah tubuh Joshua divisum nggak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Sayangnya juga ayahnya nggak bisa membela dirinya karena sang ayah mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Keluarga Maddie tentu saja sangat terpukul ketika jasad Maddie belum ditemukan. Mereka tuh kayak masih punya harapan besar agar Maddie bisa ditemukan dengan keadaan selamat. Mereka jauh-jauh kesana kemari mencari Maddie, sementara nyatanya tubuh Maddie selama ini ada di kamar teman bermainnya yang rumahnya itu ada tepat di depan rumah mereka. Melissa, ibu Joshua, melakukan segala cara agar anaknya itu nggak dihukum terlalu berat. Ia memberikan pengacara terbaik untuk anaknya dan selalu ada di samping anaknya. Melissa sendiri berkali-kali meminta bertemu dan berbicara dengan orang tua Maddie, namun orang tua Maddie selalu menolak. Karena Joshua ketahuan berbohong soal penganiayaan yang ia terima dari ayahnya, banyak orang yang mulai berspekulasi bahwa ayah Joshua melarang Joshua bermain dengan anak perempuan karena ayahnya itu tahu bahwa anaknya adalah seorang monster yang bisa menyakiti gadis-gadis kecil. Pada tanggal 6 Juli tahun 99, Joshua Phillips dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada tahun 2004, Melissa meminta pengadilan digelar lagi untuk anaknya karena ia merasa hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat itu terlalu berat untuk seorang anak berusia 14 tahun. Melissa mengatakan bagaimana bisa seorang anak dipenjara selama seumur hidup ketika bahkan dia masih di bawah umur dan belum memulai usia dewasanya. Pengadilan lanjutan untuk Joshua digelar lagi pada bulan November tahun 2017. Joshua Phillips kembali dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun hukuman ini bisa dikaji ulang dan dimodifikasi pada tahun 2023 nanti. Pada tahun 2008, Joshua menulis surat berisi permintaan maaf pada Maddie dan keluarganya. Di pengadilan, Joshua membacakan surat permintaan maaf itu sambil menangis di depan media. Keluarga Maddie sendiri tidak mau mengeluarkan komentar mengenai surat permintaan maaf itu dan sampai sekarang mereka tidak mau berbicara dengan Joshua.